Merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'at. Para mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti mata kuliah agama Islam, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, masih sehat-sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita, terutama dalam kegiatan perkuliahan. Dan hari ini materi kita yaitu terkait dengan agama Islam. Ya, itu pokok materinya, agama Islam. Dan itu sesuai dengan silabus mata kuliah ini. Para mahasiswa yang saya muliakan, sebagai seorang muslim, ini wajib kita memahami apa itu Islam. Baik dari sisi arti katanya, maupun Islam sebagai sebuah jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melihat dari asal kata, Islam itu berasal dari aslama yuslimu islaman, yang berarti adalah tunduk, taat, dan patuh kepada ajaran atau syariat agama. Jadi Islam ini adalah sebuah kepasrahan, kepatutan, penyerahan total kepada agama ini untuk diatur. Ya, itu pemahaman yang perlu kita miliki. Kemudian selanjutnya bahwa Islam ini adalah salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh belahan bumi. Ya. Dan kita pahami bahwa agama Islam ini pula satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Maka bersyukurlah kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemeluk agama Islam.
Ya, patut kita syukuri. Itu hidayah yang datang dari Allah. Dan tidak semua orang ini mendapatkannya. Ada banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Padahal itu adalah hidayah terbesar atau nikmat terbesar bagi setiap manusia ini adalah ketika dia dianugerahi, dikaruniai hidayah berupa al-Islam atau Islam ini. Ya. Dan jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak ada yang diterima dari sisinya dan dia tergolong orang-orang yang merugi di hari kemudian. Ini yang patut kita syukuri. Iya. Kemudian selanjutnya para mahasiswa yang saya muliakan. Satu ketika Rasulullah Muhammad SAW sementara duduk bersama dengan sahabatnya, lalu datang seorang yang waktu itu sewaktu dia datang oleh para sahabat tidak mengetahui siapa orang ini karena dia tidak pernah dilihat sebelumnya. Langsung duduk di hadapan Nabi, mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi, rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, lalu bertanya kepada Nabi, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Lalu Nabi menjawab, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shauma ramadhana wa hijjul baiti man istata ilaihi sabila." Islam itu, kata Nabi, ini menjawab pertanyaan orang ini, ialah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu. Lalu setelah orang ini pergi, lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang itu tadi? Begitu gagah, rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, dan bertanya kepada Nabi tentang Islam." Nabi menjawab, "Dia adalah malaikat Jibril." Ya. Jadi bukan malaikat Jibril tidak tahu apa itu Islam, tetapi ia adalah untuk memperkuat, ya, meyakinkan kepada Nabi bahwa Islam itu adalah an tashhadu an la ilaha illallah, ya, bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Jadi Islam ini mempersaksikan kepada Allah bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Dia dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan itu pondasi yang pertama bagi seorang muslim. Pondasi pertamanya adalah bersyahadat, bersaksi dengan lisannya dan dibenarkan oleh hatinya. Dan ini yang harus dijaga. Syahadat kita ini, persaksian kita ini di hadapan Allah, itu yang harus terus dijaga sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syahadat itu sendiri. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ya. Jadi mendirikan salat itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajiban. Kenapa? Karena dia termasuk rukun dari Islam. Rukun Islam itu ada 5. Nabi dalam hadisnya mengatakan, bunyal islami ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadhana wa hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Ini rukun Islam. Namanya rukun bahwa ketika ini ada yang kita tinggalkan, ada yang kita lalaikan, maka dipertanyakan keimanan kita, keislaman kita. Misalnya kita sengaja meninggalkan sholat sebagai rukun Islam, maka jelas dipertanyakan keislaman kita. Bahkan Nabi jelas-jelas menyebutkan bahwa as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia yang mendirikan agama. Dan siapa yang melalaikan salat itulah yang meruntuhkan agama. Jadi dia rukun dalam Islam ini. Ya, ada saja orang bisa meninggalkan salat, tetapi ada syariat yang mengatur. Ada waktu-waktu tertentu. Ini khusus wanita. Yaitu ketika dalam keadaan haid atau penyakit haid. Ya, itu haram baginya. Tapi bagi seorang laki-laki tidak ada. Ya, hanya dia boleh menggabungkan antara satu salat dengan salat lain, tapi tidak meninggalkannya. Atau memperpendek salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu boleh. Dan itu semua orang bisa kena. Nah, yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Nah, ini aturan dalam Islam. Aturan dalam Islam. Dan ini juga rukun dari Islam. Mengeluarkan zakat. Berbicara zakat ini ada 2 macam zakat. Ada zakat harta dan ada zakat fitrah. Zakat harta lagi ini banyak jenisnya. Tapi yang pokok ada 2, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Setiap jiwa. Zakat harta terkait dengan harta kekayaan kita. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian yang keempat, sebagai rukun Islam, wasawmi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Itu juga rukun dari agama Islam. Berpuasa di bulan Ramadan. Wajib kedudukannya bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Ada yang dibolehkan tidak berpuasa, tetapi ada aturan lain yang mengatur, yaitu bagi orang yang sakit atau orang yang dalam safir, kalau ia tidak mampu melaksanakan, maka boleh nanti di hari lain. Di hari lain melaksanakan puasa. Ya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, diganti puasa itu pada hari yang lain.
Hari yang lain yang dimaksud ialah di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan diganti. Sedang yang kelima sebagai rukun Islam adalah wahijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Naik ke tanah suci melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang mampu. Mampu di sini ialah mampu fisik, ya, dan mampu membiayai perjalanan. Mampu fisik karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Ibadah fisik. Ya. Sehingga memang disebut manistata'a minkumul, manistata'a, mampu atau dapat. Kemampuan di sini baik kemampuan fisik, sehat jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk membiayai perjalanan. Bagi orang yang tidak mampu, ya misalnya sehat badan, tetapi tidak punya biaya perjalanan, maka tidak kena dia hukum. Kalau ia tidak melaksanakan ibadah haji. Atau sebaliknya, ia punya kemampuan materi, mampu membiayai perjalanannya menuju ke tanah suci, tetapi jasmaninya sakit atau sehat sakit dia, maka dia tidak kena hukum sebagai orang yang melalaikan rukun Islamnya. Ya. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan, ini adalah konsep-konsep dalam Islam ini yang memang perlu menjadi perhatian utama bagi kita. Minimal rukun Islam ini kita jaga dengan baik agar keislaman kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa berbicara tentang Islam ini ada 3 hal pokok yang memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ini dalam Islam ini. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan atau tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah akidah atau iman. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah juga merupakan tuntunan syariat agama dalam Islam. Ini tidak boleh berpisah dengan akidah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak. Jadi ketiga-tiganya ini satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita mau melihat orang yang bagus imannya, bagus akidahnya, maka lihat ibadahnya. Ketika ibadahnya, amalan ibadahnya itu benar, ya, salatnya terpelihara misalnya, ya, menjaga rukun-rukun salatnya, ya, dia mengeluarkan zakatnya, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menunaikan ibadah haji dengan memiliki kemampuan, maka bisa dikategorikan imannya bagus. Karena Islam ini bukan sekadar pengakuan. Islam ini adalah sebuah pengakuan yang ditindaklanjuti dengan sebuah pengamalan, realita. Ya. Jadi sekali kita bersyahadat kepada Allah sebagai pondasi atau landasan keimanan kita, maka perlu diikuti dengan ibadah. Nah, ibadah ini ada 2 macam. Ada ibadah mahdah dan ada ibadah ghaira mahdah. Ada ibadah wajib dan ada ibadah yang tidak wajib atau tidak, ya, ibadah umum. Ibadah wajib itu yang antara lain seperti salat, ya, zakat, puasa, haji dan seterusnya, bersedekah. Itu ibadah wajib. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, jadi 3 rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dalam Islam ini. Ya, yang pertama adalah iman atau akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga akhlak. Ketiga-tiganya ini saling menunjukkan atau saling mencerminkan
Ketika kita mau melihat orang yang bagus imannya, akidahnya, maka lihat ibadahnya, lihat amalannya. Itu bagus. Jadi kalau ibadahnya teratur, terpelihara, pertanda bahwa ibadah itu kan buah dari keimanan. Manifestasi dari sebuah keimanan. Ya. Dan keimanan yang benar, keimanan yang dijamin akan menyelamatkan pemiliknya adalah keimanan yang tidak dikotori dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika kita mau melihat orang yang bagus ibadahnya, yang baik ibadahnya, ada tahu diterima ibadahnya, lihat akhlaknya. Bagaimana dia berakhlak? Karena akhlak itu adalah buah dari sebuah ibadah. Ya, hasil. Ya, itulah sampai di dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena perbuatan mungkar itu, perbuatan keji itu adalah akhlak yang buruk. Ya, misalnya minum minuman keras, berjudi, itu kan perbuatan yang mungkar. Ya, menunjukkan bahwa akhlaknya buruk kalau itu yang dilakukan. Berarti ibadahnya, ya, mencerminkan ibadahnya tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi dia juga salat, tetapi dia juga berjudi. Dia salat, tapi dia juga minum sabu-sabu. Dia bersalat, tapi dia juga minum minuman keras. Artinya, dia kerjakan bersamaan antara larangan dan perintah dan larangan. Maka akhirnya sebentar, ya bisa draw. Tidak ada yang didapat. Ya. Nah, semoga kita terhindar dari persoalan seperti itu. Jadi diharapkan bahwa salat ini betul-betul akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya. Sikap-sikap yang tidak benar. Nah, pastikan bahwa orang yang terpelihara salatnya dengan baik, dia pasti akan memiliki akhlakul karimah. Dia akan baik kepada sesamanya, ya, baik kepada tetangganya, kepada orang tuanya, dan seterusnya. Kan itu buah dari sebuah ibadah, akhlaknya tercermin di situ. Ya. Sehingga dengan demikian akan kelihatan bahwa kita ini bukan sekedar mengaku sebagai seorang muslim, bukan Islam KTP. Yang sering orang sebut itu Islam KTP. Apa artinya Islam KTP? Artinya di KTP-nya tertulis Islam, tapi hari Jumat dia tidak salat Jumat. Maka itu Islam KTP. Tiba waktu salat, tidak ada halangan, dia tidak salat. Itu Islam KTP. Tiba bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, maka Islam KTP. Maka keislaman kita ini diragukan. Diragukan. Karena Islam bukan sekedar pengakuan. Dan Islam ini bukan sekedar sebagai sebuah penampilan dari pakaian. Bukan. Tapi Islam ini adalah sebuah aturan hidup yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya, bahwa Islam ini kitab sucinya adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Al-Qur'an ini pedoman bagi kita. Tuntunan bagi kita. Itulah sampai Nabi menyebutkan di dalam hadis yang lain, taraktu fikum amraini idza massaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan kepadamu dua pusaka. Jika engkau berpegang teguh kepada keduanya ini, maka kamu tidak akan sesat sepanjang masa. Kitabullah wa sunnata rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini pegangan kita. Jadi dalam berislam, dua kitab ini, dua ini harus kita pegang betul. Dipegang erat-erat.
kitab Al-Quran, dan sunnah Nabi. Itulah yang kita jadikan sebagai penuntung dalam hidup ini. Ya. Maka diwajibkan kita mempelajari yang namanya Al-Quran dan hadis. Apa manfaatnya? Agar kita bisa lebih sempurna keislaman kita. Sebab kita memahami isi kitab Al-Quran itu, kitab suci itu. Namanya kitab suci itu adalah pedoman. Nah, kalau isinya kita tidak tahu, bagaimana bisa mempedomani? Kalau isinya kita tidak tahu. Sama dengan petunjuk kendaraan, misalnya ada buku petunjuk motor atau mobil. Ya. Tidak sekedar dibuat buku petunjuk itu, tapi mau dipedomani. Jangan sampai mobil yang bahan bakarnya adalah solar diisi dengan bensin. Kan bisa rusak itu mobil. Bisa rusak itu mobil. Kenapa? Kita tidak membacanya dengan benar. Sama dengan ini. Kitab suci Al-Quran, kita sekedar hanya mengerti bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab kita, tetapi kita tidak pelajari, kita tidak bisa menjadikan sebagai sebuah pedoman dalam hidup ini. Padahal Nabi menjamin, kalau kau berpegang teguh di dua pusaka ini, dua kitab ini, kamu akan selamat. Artinya tidak sesat sepanjang masa. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Yang dimaksud di sini Al-Quran. Ya. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan. Ya. Jadi kalau ada isi Al-Quran yang kemungkinan kita merasakan berbeda dengan selera kita, itu hanya selera kita yang harus diluruskan. Harus disesuaikan dengan apa maunya Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu juga untuk lebih memahami dan mendalami ajaran Islam ini dan untuk lebih menyempurnakan keislaman kita, maka perlu kita mempelajari isi Al-Quran itu. Kita mempelajari, membacanya Al-Quran, memahami isi kandungannya, agar kita bisa mengamalkan. Begitu pula hadis-hadis Nabi. Begitu banyak kalimat-kalimat mulia yang keluar dari mulut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tepat untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Ya. Karena apa yang Nabi sampaikan lewat hadisnya itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membuat keputusan semata hanya berdasarkan pikirannya dan perasaannya. Tidak. Tetapi ia mengambil keputusan berdasarkan petunjuk wahyu. Ya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ia tidak menetapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Ya. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan. Oleh karena itu maka kami himbau kepada diri saya dan kepada seluruh mahasiswa, tolong banyak mempelajari Al-Quran. Tolong mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran, ya, pelajari isinya, apa maknanya, begitu pula dengan hadis-hadis Nabi, untuk lebih menyempurnakan keislaman kita. Menyempurnakan keislaman kita lewat pengamalan ibadah. Ya. Sebab tentu setelah kita pahami lewat isi Al-Quran, akan lebih menyempurnakan ibadah kita. Mana bisa kita menyempurnakan kalau kita tidak tahu? Ya, misalnya, taruhlah kita lihat salat sunat. Sebagai hadis Nabi, ya, kita lihat salat sunat. Bagaimana kita bisa menyempurnakan itu salat sunat kita kalau kita tidak paham? Nah, Nabi katakan, misalnya dalam satu hadis, ya, raka'atani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi hadis sahih ini. Bagaimana bisa kita mengamalkan kalau kita tidak membacanya, kita tidak memahaminya? Makanya hadis-hadis Nabi juga perlu kita dalami agar kita lebih menyempurnakan ibadah kita. Ya, jadi kita tentu dengan sungguh-sungguh
akan melaksanakan itu ibadah karena kita paham. Kita paham. Akan memberikan motivasi kita sangat kuat kepada diri kita, memberikan semangat, ya, spirit yang kuat kepada kita untuk lebih menyempurnakan ibadah karena kita paham. Kita paham. Lewat apa kita paham? Lewat kita mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Iya. Tentu berbeda dengan orang yang tidak memahaminya. Berbeda. Nah, makanya diharapkan ini para mahasiswa sebagai calon cendekiawan, ya, calon cendekiawan Muslim, ya, tidak sekedar mengaku sebagai seorang Muslim, tetapi harus lebih mendalami isi kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi agar kita betul-betul menjadi seorang Muslim yang sejati. Iya. Tidak menjadi seorang Muslim yang hanya mengaku. Apalagi disebut Islam KTP. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Tidak, kita mau seperti itu. Iya. Para mahasiswa yang saya muliakan. Iya, tentu kita juga selalu berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Ini hati kita ini kan dibolak-balikkan oleh Allah. Ya. Dibolak-balikkan oleh Allah. Maka kita banyak berdoa kepada Allah agar, ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya. Dan itu juga berdoa itu juga ibadah. Doa ibadah. Ya. Kita menghadapi misalnya ujian yang kita perkirakan agak sulit atau ada masalah kita hadapi, banyak berdoa kepada Allah, dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Bahkan Nabi disebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya Muhammad tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat. Dan aku akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa. Jadi kita berdoa, minimal doa kita adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Boleh jadi dengan pengaruh dunia. Para mahasiswa, saya sampaikan, boleh jadi dengan pengaruh dunia, dengan pengaruh harta, dengan pengaruh kedudukan, boleh jadi agama ini, akidah ini ditukar dengan dunia. Akidah ini bisa ditukar dengan dunia. Kalau orang, ya, tidak melihat bahwa ini Islam ini sebagai sebuah agama penyelamat buat kita. Maka kita selalu minta kepada Allah agar hati ini ditetapkan dalam agamanya Allah. Ya. Iman itu keluar masuk. Bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bil ta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan iman itu berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Bahkan bukan saja berkurang, bisa hilang, bisa habis itu iman. Ketika terus dan menerus kita bermaksiat kepada Allah. Ya, oleh karena itu memang kita banyak berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan hati kita dalam agama Allah ini. Dan kita mati dalam keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam Islam. Sebab yang dijamin keselamatan bagi orang-orang yang beragama Islam. Iya, dijamin keselamatan kita. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan, saya kira ini pemahaman yang perlu kita perdalam agar kita eksis dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Ya, kita membawa kehidupan ini, Islam ini sampai kita berakhir dalam hidup ini. Artinya kita hidup berdasarkan tuntunan agama Islam sampai kita mengakhiri hidup ini.
Ya, kita menjaga terus ini agama Allah ini pada diri kita. Ya, menjaga kita ini agama Islam ini dalam artian kita melaksanakan petunjuk-petunjuk agama, syariat agama ini sesuai kemampuan kita sampai kita mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Dan sekali lagi kepada seluruh mahasiswa, saya selalu menyampaikannya, tolong banyak membaca literatur ya, buku referensi yang terkait dengan konsep ini, dengan agama Islam ini, agar lebih sempurna pemahaman kita terhadap agama Islam ini, dan dengan sempurnanya pemahaman kita juga akan lebih menyempurnakan keislaman kita. Ya, keislaman kita insya Allah. Ya, kemudian tentu saja bahwa apa yang kami sampaikan ini ya tentu ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, tidak sempurna. Ya, oleh karena itu maka juga kami menunggu dari para mahasiswa untuk menyempurnakannya. Ya, melalui saran masukan. Ya, sehingga dengan demikian yang kita pegang, yang kita miliki ini adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan ketika ada kesalahan dalam penyampaian ini, itu adalah kesalahan pribadi saya. Ya, kesalahan pribadi saya. Mari kita saling memaafkan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih. Iya.